Welcome back to Super Prediksi. Kali ini kita akan membahas terkait pertandingan internasional antara Indonesia melawan Palestina. Dan di FIFA Matchday ini, kalau kata orang, nah ini lebih dari sekedar pertandingan persahabatan. Dan kita akan mengulas di Super Prediksi. Bersama saya telah ada Brother Alfa. Selamat pagi, Brother. Selamat pagi, sehat ya? Bang Raf. Alhamdulillah sehat selalu. Jadi kita. Alfa ini adalah jurnalis olahraga dari Tribun Network. Jadi dia yang mengupas terkait pertandingan ini. Dan langsung saja, ini pertandingan kan digelar di Gelora Bung Tomo pada malam hari juga ya, 19.30 ya. Nah, bagi Bro Alfa nih, pertandingan Palestina melawan Indonesia ini pertandingan yang bagaimana? Ya, baik Bang Raf. Pertandingan menghadapi Palestina ini orang bisa katakan itu bukan, kalau Bang Raf tadi bilang bukan hanya sekedar persahabatan, tapi kalau berkaitan dengan Palestina ini, Indonesia ini kan selalu erat ya. Iya. Mau dimanapun itu, dengan dukungan-dukungan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia ke Palestina, saya rasa ini pertandingan cukup menarik karena memang dengan di sisi lain kita di dalam lapangan kita bertanding, tapi di luar kita tetap support sebagai saudara gitu. Oke. Jadi kalau masuk ke pertandingannya ini sangat cukup menarik karena secara ranking Palestina juga cukup baik daripada Indonesia, di mana Indonesia berada di ranking 149 setelah menghadapi Burundi kemarin, naik peringkat, dan Palestina berada di peringkat 93. Berarti ini masuk dalam 100 besar sesuai yang pernah dikatakan oleh Sintayong ingin melawan tim di dalam 100 besar ranking FIFA. Oke, menariknya ini laga didukung oleh puluhan ribu kali ya supporter ya. Dan Palestina juga merasa bahwa supporter ini juga bukan supporter hanya untuk Indonesia gitu ya. Betul. Oke. Tapi menariknya nih dari kalau sisi orang menyebutkan ini lebih dari sekedar pertandingan persahabatan ya, ada semuanya lah di dalam. Kalau kita ngebahas pertandingannya nih, apa sih yang menurut Bro Alfa yang menarik dari Palestina? Kenapa nggak Indonesia nggak milih ya Qatar mungkin atau apa? Yang menarik dari Palestina ini apa? Iya, saya pikir kalau Palestina ini ya, dari gaya bermain kurang lebih sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Tapi ada beberapa poin menarik yang publik pasti akan menunggu-nunggu. Itu ada beberapa seperti mantan pemain Persib Bandung akan juga tergabung dalam Palestina kali ini. Sebetulnya itu ada satu lagi mantan pemain PSS Sleman, tapi dalam FIFA Matchday kali ini dia tidak dipanggil, itu Jonathan Kantilana. Dia kalau tidak salah cedera dan tidak dipanggil. Itu sebenarnya cukup bagus juga penampilannya di timnas. Dan jika kita melihat dari pertandingan apa sih yang bisa membuat pertandingan ini menarik, itu ada cukup banyak yang menyita perhatian. Pertama, dari timnas Indonesia itu akan banyak debutan, termasuk para pemain yang baru saja memiliki kewarganegaraan Indonesia seperti Rafael Struijk dan kawan-kawan. Dan terlepas daripada itu, untuk saat ini timnas Indonesia digadang-gadang oleh netizen atau masyarakat Indonesia pecinta bola itu sebagai dream team-nya tuh. Yang selama ini tuh udah menunggu-nunggu banget loh. Tim yang bakal komplit racikan Sintayong itu seperti apa ya, akan kita lihat di FIFA Matchday periode Juni 2023 ini. Dengan kehadiran pemain-pemain itu, saya pikir pertandingan ini akan cukup menarik karena kita belum pernah melihat para pemain-pemain baru itu bergabung menjadi satu di timnas dan menghadapi Palestina di laga pertama sebelum menghadapi Argentina di tanggal 19 nanti. Kemudian saya pikir Palestina bukan lawan yang mudah juga, karena dipikir-pikir ada beberapa pemain yang sudah cukup berpengalaman di timnas Palestina. Sebagai diketahui ada beberapa pemain yang senior sudah kembali lagi dipanggil oleh sang pelatih. Seperti itu, Bang Raf. Tidak hanya kalau kita ngomongin ada Rashid kemarin ya, tidak hanya dia ya, ini Palestina tidak hanya doi nih, meskipun banyak orang mengenal dia gitu ya. Tapi ada pemain berbahaya lainnya nih dari Palestina. Tadi menarik kalau dari Brother Alfa kan ngomong ada pemain debutan nih. Nah, mungkin melihat dari penampilan Indonesia yang lalu ada pemain debutan juga, Santi Walsh ya, yang cukup bermain bagus juga. Berarti kepercayaan publik nih, titik-titik yang kemarin ini lemahnya Indonesia kan udah datang nih ya. Nah, ini menjadi komplit, the dream team gitu ya. Tapi kalau dari Brother Alfa nih,
Yang berbahaya dari Palestina deh, yang berbahaya dari Palestina yang mungkin bisa diwaspadai oleh Indonesia, apa aja? Jadi di setiap lini di timnas Palestina ini ada beberapa pemain yang memang cukup punya pengalaman. Di samping mereka juga ada kalau tidak salah ada 3 pemain debutan juga yang baru dipanggil ke tim nasional, termasuk 1 kiper. Mereka buat 3 kiper, 1 kiper itu debutan juga umur 25 tahun itu kalau tidak salah namanya Bara Harup itu debutan, dan kalau pemegang caps terbanyak di kiper yang kali ini itu namanya Taufik Ali. Itu dipegang 39 caps. Untuk di striker itu ada beberapa nama yang cukup mencuri perhatian karena penampilannya di klub itu cukup bagus. Di samping memang dia pemegang caps terbanyak juga. Tamer Sayam dia pegang 52 caps. Di sisi lain juga ada yang patut diwaspadai, itu pemain muda Islam Betran, kalau tidak salah dia bermain di Liga Eropa juga. Dan itu cukup menarik lah, karena sebenarnya di Palestina itu juga ada yang sama seperti kita, ada pemain-pemain yang keturunan juga. Jadi kalau kita berbicara tentang pemain Palestina, kita nggak bisa pandang sebelah mata nih, karena memang pemain-pemain cukup senior dibandingkan Indonesia yang capsnya rata-rata mungkin saya pikir masih, ya ada beberapa yang udah lebih dari 20 caps juga. Saya pikir masih banyak pemain-pemain, termasuk pemain-pemain muda yang kemarin di Timnas SEA Games, Timnas U22 seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan lain-lainnya. Saya pikir kalau untuk pertandingan nanti Palestina jelas akan menurunkan kekuatan penuh di babak pertama maupun di babak kedua. Jadi nggak ada ceritanya kita mau rotasi pemain tuh. Saya pikir kalau Timnas Indonesia melawan Palestina juga pasti akan melakukan hal serupa. Karena sama-sama belum tahu level kekuatan sekarang itu seperti apa dari kedua tim ini. Apalagi dengan yang dikatakan saya tadi, dengan dream teamnya Indonesia, termasuk Sandy Walsh, kita juga mendengar kabar terakhirnya karena cedera saat latihan, jadi kita masih terus menunggu kabar baiknya dari Sandy Walsh, apakah akan bisa kembali membela timnas Indonesia, karena memang sangat dinanti-nantikan. Oke, sebelum kita membahas terkait timnas kita nih, Indonesia, kita bahas Palestina dulu sedikit aja gitu. Nah, melawan Indonesia, menurut Bro Alfa nih, formasi yang mungkin diterapkan oleh pelatih dari Palestina, dan di mana tadi ada pemain yang dari Eropa juga yang dibawa, dan bagi Palestina apa sih keuntungan melawan Indonesia? Mungkin dari formasi dulu deh. Kalau dari formasi pada pertandingan sebelumnya, pertandingan internasional Palestina itu menghadapi Bahrain, dan mereka itu berhasil menang dengan skor 2-1. Itu pertandingan di tuan rumahnya di Bahrain, timnas Palestina menang 2-1. Itu cukup menarik juga karena ada momentum, kalau tidak salah Bahrain itu gagal penalti di situ. Jadi sebenarnya bisa 2-2, tapi dengan kecerdikan Palestina mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Jika pakai formasi yang sama di pertandingan sebelumnya, Palestina ini pakai 4-2-3-1. Jadi kalau kita bicara tentang permainan, ya jelas mereka tipikalnya kurang lebih ya hampir sama dengan Indonesia, tapi kita tidak bisa menebak nih formasi apa sih yang bakal diterapkan oleh kedua pelatih di pertandingan nanti. Terlebih memang tipikal bermain Indonesia dan Bahrain tentu berbeda. Tapi kalau kita berkaca dari yang sebelumnya, jelas Palestina ingin menguasai jalannya pertandingan melalui serangan-serangan sayap mereka, gitu, Bang Raf. Ball position, kemudian juga umpan lambungnya juga cukup berbahaya ya, karena postur pemain juga cukup baik, mendukung, dari Palestina cukup baik. Oke, kita membahas Indonesia nih. Mungkin Bro Alfa bisa membahas sedikit pemain yang kemarin di pemusatan latihan, ada yang baru atau siapa, mungkin kelengkapannya mungkin. Kalau dari segi kelengkapan pemain, Indonesia ini cukup lengkap dengan pemain yang cukup berpengalaman, baik di tim maupun di timnas. Indonesia sangat-sangat berpengalaman para pemainnya. Yang perlu kita soroti adalah saat ini bagaimana racikan Sintayong ini yang benar-benar baru pertama kali disatukan beberapa pemain ini, apakah kita bisa padu gitu. Kalau dari segi individual saya pikir tidak usah dipertanyakan lagi, memang skill pemain Indonesia sudah cukup mumpuni lah secara skill individual. Hanya bagaimana cara kita untuk mengemas, istilahnya kalau ini komposisinya udah lengkap, bagaimana cara kita nih mengemas timnas ini
produk ini menjadi lebih ciamik gitu. Oke, Bro Alfa kan ngikutin nih pasti sih juga ya kan, ngikutin update-nya juga. Bagi Bro Alfa nih, mungkin bisa dibocorkan sedikit nih, ya mungkin nama-nama pemain yang bergabung di TC yang bisa mengejutkan masyarakat mungkin. Saya pikir nama-nama lama seperti Jordi Amat di posisi lini bertahanan jelas tentu akan kembali membuat publik inilah bergeming lah dengan penampilannya yang cukup solid dengan build up dia dari bawah itu kan cukup bagus juga. Akurasi umpannya juga bagus ya. Luar biasa. Seperti dia main di klubnya di Johor Darul Ta'zim seperti itu juga. Permainannya solid. Bagaimana kita hanya melihat dari posisi dari build up serangan dari gelandang menuju ke striker Indonesia. Kalau kita lihat dengan komposisi pemain yang dipanggil Sintayong dengan adanya pemain-pemain lama seperti Mark Klok ataupun Stefano Lillipali, saya pikir Indonesia bisa berpeluang untuk menguasai jalannya pertandingan jika kita tidak kecolongan terlebih dahulu, karena bukan biasanya saya bilang kecolongan lebih dulu di kandang itu pasti menurunkan mental pemain lah, down, kaget atau segala macam. Saya pikir itu yang perlu diwaspadai. Tapi jika kita bicara tentang lini serang, Indonesia cukup tajam lah seharusnya di bawah pemain-pemain yang baru bergabung juga, seperti pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk maupun juga Ivar Jenner. Saya pikir kita punya kelebihan lainnya itu ya akselerasi yang jarang ditampilkan oleh permainan dari Palestina seperti itu. Kalau Indonesia kan dikenalnya dengan lari yang lincah, dengan terupas dan menusuk gerakannya seperti itu. Mungkin itu masih akan menjadi ciri khas Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Namun seperti yang kita harapkan bersama, kita akan melihat Indonesia, the dream team Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Apakah permainannya masih seperti itu, seperti yang lama-lama dengan cara akselerasi individual maupun skill menusuk seperti itu. Jadi kita masih akan menunggu nih seperti apa sih racikan Sintayong di FIFA Matchday kali ini. Karena menarik ya, apalagi dengan kembalinya Stefano Lillipali ya setelah beberapa waktu tidak dipanggil gitu, memberi gambaran yang permainan yang berbeda di lini tengah. Dan juga ada pemain PSM ya kalau tidak salah, Yakup Sayuri. Yakup Sayuri itu jadi langganan Sintayong saya pikir sekarang itu. Sudah paketan dengan Mark Klok, Yakup Sayuri itu sudah satu paketan. Karena memang dari segi permainan mereka cukup klop untuk di timnas, mereka padu banget, solid banget permainan. Jadi kayak kalau saya jadi Sintayong juga mikir, wah saya nggak butuh eksplorasi lagi, saya punya pemain itu untuk menutupi puzzle-puzzle di timnas gitu. Ditambah dengan para pemain baru yang saya bilang tadi. Nah, ngomongin head to head, Indonesia kan boleh dibilang sebenarnya kurang bagus ya head to head-nya melawan Palestina. Nah, satu sisi Indonesia di laga terakhir belum terkalahkan nih. Cukup banyak pertandingan di Indonesia belum terkalahkan. Nah, bagi Bro Alfa nih, peluang kemenangan dari Indonesia melawan Palestina meskipun secara ranking kita terpaut jauh, gimana peluang Indonesia? Peluang itu jelas di dalam sepak bola jelas tentu sangat besar ya. Mau siapapun lawannya, karena di sepak bola itu tidak ada yang tahu kan di lapangan seperti apa. Namun kalau kita melihat dari hasil pertandingan FIFA Matchday Indonesia sebelumnya menghadapi Burundi, yang memang mereka punya gaya bermain yang sangat berbeda dengan Indonesia, dengan duel mereka yang cukup kuat, strength mereka kuat, durability mereka kuat, endurance mereka kuat. Indonesia bisa mewujudkan dengan menang dengan skor 3-1, dan di match kedua kita bermain imbang, tapi itu menurut saya merupakan poin penting ya, karena Indonesia bisa menang dan tidak terkalahkan di situ. Jadi poin Indonesia tetap naik, dan jika menghadapi Palestina ini Indonesia juga bisa mendulang poin ya jika berhasil menang. Kalau tidak salah itu perhitungannya, Indonesia akan meraih 6,77 poin jika berhasil menang dalam laga kali ini, karena Palestina notabene peringkat 93. Jadi untuk perhitungan poinnya juga cukup besar. Jikalau nanti Indonesia hanya bermain imbang juga tetap dapat poin, karena namun lebih sedikit, hanya dapat 1,77 poin, dan kalau kalah tentu kita akan kehilangan poin lagi, 3,23 poin. Dan jika kita berhasil mendulang poin
dari hasil kemenangan melawan Palestina, kita akan naik peringkat nih, satu tingkat lebih tinggi lagi ke 148. Itu kita tuh kalau nggak salah menggeser posisi Liberia di 148 yang saat ini kita akan menantilah seperti apa Indonesia akan menghadapi Palestina. Jika melihat peluang itu tentu sangat terbuka besar jika melihat para komposisi pemain timnas Indonesia untuk saat ini dan dengan dukungan para timnas Indonesia dengan hashtag ya, ini dengan hashtag belum pernah kalah di kandang ini, saya pikir harus terus dilanjutkan lah ini sampai setidaknya FIFA Matchday periode Juni ini selesai. Begitu juga menghadapi Argentina di kemudian hari di tanggal 19. Jadi pokoknya pantang kalah gitu ya. Kalah di kandang gitu. Kalah di kandang. Oke, dan Indonesia ini kan boleh dibilang penampilan di era STY ini kan cukup berbeda ya. Kalau sebelumnya ya mohon maaf nih ya, Indonesia di menit 70 ke atas itu kan udah keteteran ya. Betul. Tapi terakhir ini 2 laga terakhir melawan Burundi penampilannya cukup menjanjikan nih. Dan melawan Palestina ketika bertemu dengan Indonesia kerap juga menguasai jalannya pertandingan. Dan Indonesia baru terakhir ini nih yang boleh dibilang udah sedikit lumayan lah build up dari belakang. Nah, kalau Bro Alfa melihat apakah ini ball possession versus ball possession atau Indonesia tetap kemarin counter attack cepat, nggak apa-apa nih ball possession dilawan itu bagaimana pertandingan ini? Di era sepak bola yang sekarang saya pikir Sintayong juga jelas improve ya dengan beberapa pengalaman dia di masa lampau dan dipadukan dengan pengalaman dia memegang timnas Indonesia. Saya pikir Sintayong tidak stuck di situ. Sintayong jelas masih kaya akan taktik. Kita masih menunggu racikan-racikan dia. Saya pikir kalau untuk ball position versus ball position, saya pikir di dalam laga ini mungkin akan kecil kemungkinan terjadi. Pasti satu atau Indonesia ataupun Palestina jelas akan improve dan melakukan strategi yang berbeda ketika stuck permainannya di lini tengah saja gitu. Mungkin Sintayong akan kembali menggunakan kartu as Indonesia nih, akselerasi yang saya bilang tadi. Kalau kita main ball position, kita main ball position, tapi kita punya kartu as yaitu akselerasi dan tusukan para pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk Palestina sendiri, mereka harusnya kita patut waspada dengan eksekusi bola mati mereka ya, saya pikir. Itu eksekusi bola mati mereka cukup baik dari segi umpan maupun dari akurasi tendangan. Jadi ini saya pikir jadi pekerjaan rumah untuk para pemain timnas Indonesia bagaimana untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di area-area yang berbahaya seperti itu, Bang Raf. Jadi bola mati ini yang patut diwaspadai juga ya, termasuk tendangan sudut nih gitu ya. Karena memang itu tadi ya, selain akurasi umpan, postur sangat mendukung mereka nih Palestina. Tapi ada pengaruh nggak sih? Kalau Bro Alfa nih kan sering ngikutin perjalanan timnas nih, dan terakhir kan ada sedikit isu nih, bahwa STY udah memastikan diri infonya nih, dia selesai target Piala Asia, kemudian akan mencoba mungkin petualangan baru. Nah, bagi pemain, apakah ini justru menjadi pemacu membakar semangat mereka bahwa kita bisa nih, atau bagaimana sih? Ada pengaruh nggak? Bisa dibilang ada pengaruh jika kita melihat komposisi pemain yang saat ini itu adalah pemain-pemain yang memang sejak Sintayong melatih di timnas Indonesia itu adalah pemain-pemainnya itu. Jadi saya pikir jelas ada motivasi tersendiri untuk setidaknya memberikan sebuah tanda bagi Sintayong atas dedikasi dia. Namun kita juga belum tahu nih bagaimana keputusan dari PSSI jika kita bicara kontrak Sintayong seharusnya habis di tahun ini, akhir tahun ini, namun diperpanjang karena ada Piala Asia yang di Januari tahun depan. Kita akan melihat bagaimana suasana ruang ganti ya. Kalau di lapangan kita bisa melihat bagaimana Sintayong memimpin anak didiknya, tapi di ruang ganti kita akan melihat bagaimana Sintayong ini bersama dengan kapten yang jelas bagaimana mereka mendekatkan diri satu sama lain. Jelas ada ikatan emosional, ikatan batin. Terlebih ada beberapa pemain yang memang sejak sebelum-sebelumnya dari timnas kelompok usia dan masuk ke timnas senior seperti Marcelino Ferdinand, itu adalah Sintayong orang di balik itu semua kan. Jadi saya pikir ikatan emosional mereka cukup baik antara pemain dengan pelatih.
jelas di sebuah klub ataupun juga di sebuah tim, di sebuah negara, timnas, kedekatan pemain dengan pelatih itu menjadi kunci. Jadi banyak kita dengar negara-negara atau klub di Eropa ada keretakan di ruang ganti antara pelatih dan pemain, jelas permainannya akan berbeda. Euforianya akan berbeda, semangat bermainnya akan berbeda. Oke, jadi itu yang akan membuat laga FIFA Matchday ini seperti suasana yang baru gitu ya. Kita bisa katakan ini sebagai pemanasan sebelum menjalankan agenda padat timnas Indonesia baik di U23 maupun di timnas senior, hadapi kualifikasi dan lain-lain. Agenda tahun ini cukup padat untuk sepak bola Indonesia ya. Oke. Peluang yang menjadi atau pemain yang menjadi sosok pembeda dari Indonesia menurut Bro Alfa siapa aja? Saya pikir kalau di lini tengah Marcelino Ferdinand tetap akan menjadi pusat perhatian ya, pusat perhatian publik. Dan di center back kita tidak perlu bicara banyak lah. Itu di situ ada Jordi Amat dan ada Elkan Bagot juga. Namun yang perlu kita lihat bagaimana siapakah penjaga gawang dari timnas Indonesia akan diturunkan, karena ada Hernando, ada Reza juga, dan saya pikir keduanya juga punya peluang lah, karena sama-sama bagus. Hernando kemarin di timnas Indonesia di SEA Games cukup baik juga, jadi saya pikir kalau untuk pemain-pemain kunci Marcelino Ferdinand masih tetap akan menjadi pemain kunci di timnas Indonesia. Terlebih di dalam laga-laga seperti ini, Marcelino itu cukup sering bersinar gitu. Jadi sosok pembedanya ada di dia. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau di timnas Indonesia, kalau di timnas Palestina ada beberapa sosok yang saya katakan tadi sebelumnya, seperti posisi penyerang Islam Bertrand dan pemain-pemain yang lain yang berpengalaman itu jelas harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Emang Islam Bertrand ini ketika ada peluang sekecil apapun ya itu bisa memaksimalkan jadi gol gitu kan. Termasuk di laga sebelumnya lawan Mesir dia cetak gol juga. Jadi dia pemain muda, akselerasinya bagus. Dia seperti pemain-pemain Eropa yang haus gol lah. Jadi Indonesia untuk menghadapi Palestina ini mendapatkan hal yang positif juga jika kita berhadapan dengan pemain-pemain yang bertipikal seperti itu. Oke, tadi kan menarik nih di posisi kiper kan, apakah berani seorang Sintayong memasang pemain muda di bawah Mister Gawang, mengingat bola-bola set piece yang patut diwaspadai itu pasti ke situ juga nanti arahnya kan. Dan untuk sisi penyerang deh, Indonesia ini kan sisi penyerang yang selalu dinantikan oleh oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kalau sisi penyerang Indonesia, menurut Bro Alfa siapa sih yang paling ideal untuk saya pikir untuk saat ini ya, timnas Indonesia ini ada beberapa, mungkin publik terbelah ya, akan ada Dimas Derajat, ada Dendi Sulistiawan. Saya pikir dua pemain ini sama bagusnya di klub, dan di level timnas mereka cukup sering diberi kepercayaan. Terlebih Dimas Derajat memang sebelum-sebelumnya memang kepercayaan Sintayong dan sempat tidak dipanggil karena cedera pada saat itu, dan kembali dipanggil lagi. Saya pikir Dimas Derajat kembali akan menjadi sosok yang menjadi tumpuan Indonesia di lini depan, terlebih dengan kecerdikannya, skill individualnya yang cukup mumpuni lah untuk timnas Indonesia. Nah, kalau dulu kan sempat sebagian orang menyebut kalau Dimas Derajat ini kan, ini mirip Benzema-nya Indonesia nih, gitu kan. Betul. Kala-kala di Lyon dulu kan. Lyon, kemudian di Madrid di awal-awal itu nyaris persis lah gitu. Jadi ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola Indonesia ya. Oke. Prediksi skor, apakah berkesudahan dengan hujan gol atau bagaimana menurut Bro Alfa? Kalau untuk hujan gol saya pikir tidak dengan level Indonesia yang sekarang. Sepertinya Indonesia tetap berpeluang menang, namun saya pikir peluang untuk mengalahkan Palestina itu cukup 50-50 lah, 50-50. Bagaimana kita melihat endurance saja pemain, karena saya pikir gol-gol juga akan tercipta lamban atau bahkan lebih cepat daripada prediksi orang-orang. Jadi saya katakan gol itu mungkin di antara 20 menit pertama, kalau nggak di 30 menit menjelang waktu pertandingan atau di babak kedua. Kita akan melihat. Kalau dari prediksi skor, saya prediksi Indonesia berhasil menang tipis lah, setidaknya 2-1 ataupun 1-0. Dengan margin gol selisih 1. 2-1 ataupun 1-0. Nah, ini dia nih super prediksi nih. 1-0 ataupun 2-1 gitu ya. Tapi prediksinya tadi
Tidak di awal-awal laga ya, melainkan di menit 30-an. Iya. Golnya bisa saja gol lebih cepat di bawah 20 menit atau bisa di 30 menit menjelang pertandingan selesai di babak kedua gitu. Oh, tapi kecil kemungkinan untuk skor kacamata gitu ya. Skor kacamata saya pikir gaya permainan sekarang. Kecil kemungkinan akan skor kacamata. Oke. Kalau Bro Alfa nih mengamati dari TC yang dipanggil, kemudian mengamati pertandingan terakhir Indonesia, kemudian laga selanjutnya nih, ini kan ada Argentina ya. Berarti ini jadi ambisi tertentu nggak sih? Berarti, wah, kami ingin menunjukkan bahwa kami siap melawan Argentina nih dengan mengandaskan Palestina. Ada motivasi tersendiri nggak dengan seperti itu? Jelas ada, namun kalau kita bicara menghadapi Argentina dan dengan komposisi pemain yang ada, jelas saya pikir seharusnya Indonesia lebih terdahulu fokus dengan menghadapi Palestina karena kita mengincar rank poinnya. Namun kalau untuk menghadapi Argentina dengan segala kedikdayaannya, mau itu dia di tim utama maupun di tim lapis kedua mereka, saya pikir Indonesia tetap bisa seharusnya setidaknya saja menahan imbang kalau menghadapi Argentina. Jadi melawan Palestina ini target utama jelas kita mengincar kemenangan. Dan di laga melawan Argentina kita akan melihat bagaimana sejauh mana mental para pemain timnas Indonesia ini menghadapi level permainan yang kelas dunia. Berarti ada ibaratnya itu ini langkah awal nih. Berarti ketika mereka bisa nahan imbang atau meraih kemenangan, berarti levelnya udah percaya dirinya lebih naik lagi gitu betul. Ya. Jadi ini jadi modal bagus untuk para pemain jika berhasil melawan Palestina. Terlebih ada pemain yang cetak gol, bisa sampai brace mungkin. Itu jelas ada motivasi tersendiri. Setelah skor, kemudian ya seperti slogan kita nih, super prediksi, ya prediksi yang akan mencetak gol di laga Indonesia versus Palestina itu siapa nih? Mungkin dari Palestina dulu deh. Saya pikir dari Palestina, Islam Bertrand jika dia dimainkan, saya berpeluang dia akan cetak gol. Selain dia ada pemain yang cukup berpengalaman di posisi striker itu juga, yaitu Tamer Seam. Jika dia menjadi starter dengan 52 capsnya di timnas, tentu ini bukan pemain sembarangan. Jelas itu patut diwaspadai antara Islam Bertrand maupun Tamer Seam. Jika saya pikir kalau untuk gelandang Palestina, Muhammad Rashid atau bisa membuat kejutan untuk timnas Indonesia, kita perlu waspadai juga. Kalau dari Bro Alfa nih, sedikit melihat dari pertandingan Palestina ini kan memang berbahaya di set piece ya. Kalau set piece dari jarak-jarak 27, 25 itu kan atau 32 itu kan mereka masih kerap mengumpan nih. Tapi kan kalau sedikit di luar kotak penalti itu kan langsung rata-rata sering ke tendangan langsung. Nah, itu ada prediksi di situ nggak sih gol? Bisa saja ya. Kalau bicara duel udara ya, sebenarnya kita punya dua palang pintu, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot. Dan yang patut diwaspadai adalah bagaimana tendangan-tendangan langsung ke gawang yang power mereka cukup keras. Dan saya pikir ini adalah masalah kesulitan pertahanan saja sama koordinasi dengan penjaga gawang. Peluang gol pasti ada di setiap kesempatan, mereka pasti akan tetap ingin mencuri gol. Namun bagi Indonesia, bagaimana kita cara memanage lini pertahanan dari timnas Indonesia kita sendiri. Termasuk tendangan dari luar kotak penalti ya. Masih penalti. Bisa peluang nih, ada Palestina. Pemain-pemainnya masih sering nih. Untuk Indonesia. Nah, prediksi sosok yang akan mencetak gol. Mencetak gol tentu saya akan memprediksi pemain yang kemarin juga mencetak gol di SEA Games, Marcelino Ferdinand. Saya pikir pemain itu seperti apa ya? Ada daya magis tersendiri di setiap permainan dia. Bola-bola yang kita pikir tidak akan menjadi gol, dia bisa konversi jadi gol. Jadi pemain-pemain itu yang kemampuan-kemampuan itu yang jarang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia gitu. Jadi sosok pembeda. Saya pikir Marcelino Ferdinand maupun Dimas Derajat dan Disa Setiawan yang akan mencetak gol di laga ini. Tergantung siapa yang diturunkan menjadi starter terlebih dahulu. Kalau dari set piece, mungkin sedikit di luar kotak penalti, ada sosok yang ya Bro Alfa prediksi ini mumpun ini punya kapasitas nih untuk mencetak langsung gol ke gawang lawan melalui tendangan bebas, itu siapa dah? Saya pikir eksekutor tendangan bola mati kita masih sama seperti sebelumnya, Mark Klok dengan atau umpan, ataupun juga Stefan Bola dengan umpan dan juga
tendangan langsung dia ke gawang. Jika Marco tendangan umpannya itu cukup berbahaya dan tendangan-tendangannya juga cukup tidak perlu diragukan lagi lah untuk kemampuan itu ya. Dan jika melihat sepak bola sekarang ini yang berbahaya adalah second ball, bola kedua dari para pemain itu. Sebenarnya kita punya Jordi Amat juga. Jordi Amat juga sebelumnya di laga timnas Indonesia menghadapi Burundi dia cetak gol dengan sundulan dia. Cukup menarik kan melihat komposisi pemain Indonesia ini saling melengkapi gitu kan. Jadi untuk peluang dari set piece, saya pikir Indonesia juga berpeluang untuk mencetak gol itu. Namun yang menjadi titik pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mendobrak lini pertahanan Palestina. Dan kuncinya itu adalah di set piece ini. Bagaimana kita berani duel kita ataupun kita kalah duel. Jadi kunci pembedanya mungkin di sini. Jika memang situasi deadlock, permainan kedua tim deadlock, mungkin adunya lewat set piece. Kalau selama ini kan di era STY ya, itu kan gol-gol yang memang dibuat skema sebaik mungkin ya kalau kita lihat pertandingannya ya. Hanya ada beberapa pertandingan yang mereka melakukan tendangan dari luar kotak penalti ketika deadlock. Tapi inilah yang akan dinantikan di laga Palestina menurut Bro Alfa. Iya, seperti yang saya katakan sebelumnya, STY kan selalu mempunyai seperti ramuan yang berbeda di setiap pertandingan dia, formasi yang berbeda dengan komposisi pemain yang baru juga ini. Jadi saya pikir untuk memecah kebuntuan adalah dengan set piece bisa, maupun juga dengan kartu as Indonesia tadi. Dengan akselerasi itu saya pikir peluang Indonesia banyak lah yang bisa dikonversi menjadi gol. Itu peluang Indonesia seharusnya cukup banyak. Terlebih dengan komposisi pemainnya sekarang yang cukup ideal menurut saya. Super prediksi. Itu tadi super prediksi kita bagaimana dari skor, kemudian dari pola permainan, dan juga dari set piece, serta prediksi sosok-sosok yang akan mencetak gol. Tadi sudah diulas oleh rekan kita, ada Brother Alfa. Dan tentunya kita juga menantikan prediksi dari teman-teman semua. Nanti silahkan di kolom komentar prediksi apapun itu tentang laga Indonesia melawan Palestina ini. Dan mungkin ada pemain yang ya diprediksi akan menjadi pembeda nih. Nah, itu bisa juga di kolom komentar. Dan Brother Alfa, terima kasih banyak telah hadir di Super Prediksi, dan semoga laga hari Rabu nanti ini menjadi laga yang cukup menarik ya bagi pecinta sepak bola Indonesia ataupun dunia seluruhnya, bisa menyaksikan pertandingan yang jual beli serangan kali ya. Itu akan sangat menarik doh. Dan kita juga akan menantikan Super Prediksi lainnya, Indonesia versus Argentina. Jangan lewatkan itu pekan depan. Dan infonya hanya akan ada di Super Prediksi. Salam sehat dan salam olahraga untuk kita semua.